Hello, hari ini bentar dulu. Hello, sebuah kesempatan luar biasa nih, bareng sama Pak Jerry. Halo. Juara 2 Kimchi 6. Terima kasih Kang Asep sudah datang. How are you, Pak Jer? Terima kasih udah jauh-jauh datang ya. Wah, ini kehormatan buat gua gitu bisa diundang di sini. Beneran. Berapa jam tadi? 1 jam 20 menit. Mampus. Dari Ciledug. 1 jam 20 menit dari Ciledug dengan kondisi jalan lancar. Mantap. Kayak beda negara ya gini ya. Tapi itu kok bisa open mic setiap minggu di Ciledug, kesini gimana tuh ceritanya? Ya sebenarnya bodoh sih. Tapi emang demi komedi lah. Demi komedi. Dedikasi buat komunitas. Iya, betul. Tapi emang Pak Jerry tuh yang aku lihat ya Pak Jerry, si dedikasinya emang gak main-main ya. Iya. Seriusannya tuh ada gitu. Iya. Baru juara. Juara 2 nih Kimchi, Grand Final Kimchi. Minggu depannya langsung open mic lagi. Gokil ya. Ngejar apa sih Pak Jerry? Nggak tahu. Aduh, kenapa gue juga bingung apa yang gue cari selama ini sebenarnya. Gimana udah sampai di tahap juara 2 Kimchi tuh? Wah, apa ada pecah telurnya kah atau sebenarnya seneng. Perasaan gue campur aduk lah. Campur aduk. Jadi kayak sebenarnya tuh pas udah apa ya, dari audisi terus masuk ke 20 besar. Itu kan materinya nggak boleh sama ya. Betul, harus beda-beda terus. Harus materi baru 20 besar, terus masuk 10 besar, gugur satu-satu. Betul. Sampai ke 4 besar tuh, akhirnya kan lolos ke 3 besar tuh. Nah itu tuh rasanya tuh kayak gue tuh burn out tau gak? Oh iya? Iya. Untuk nggak berekspektasi masuk ke 4 besar? Nggak ekspektasi gue sebenarnya, cuman pas masuk tuh kayak wah gitu. Akhirnya gitu. Oh gitu. Wah gue bener-bener kayak pecah gitu kepala gue tuh kayak akhirnya gue masuk gitu kayak. Apa ngepur kali Pak Jerman? Enggak lah. Beneran? Enggak beneran, gue tuh enggak ngira gue bisa masuk ke 3 besar gitu. Emang di 4 besar juga itu udah ketat banget sih Pak Jer. Pas masuk ke 3 besar, apa ya? Dari Pak Jerry, Paki sama Fikri Brebes tuh emang ini ya apa? Dijagokan oleh teman-teman, digadang-gadang tiga-tiganya. Jadi emang nggak disangka-sangka siapa yang akan menang dan lain sebagainya. Tapi sebenarnya gue sempet di 10 besar itu gue sempet berapa kali ya? 2 kali gue nilai terbawah. Iya benar. 2 kali gue nilai terbawah itu karena ya memang udah burn out aja udah kayak nulis tuh udah apalagi nih yang gue tulis ini. Itu di ini ya? Udah masuk 10 besar ya? Udah masuk 10 besar. Sempet tuh gue 2 kali gue di paling bawah tuh. Ya, untungnya masih selamat ya. boleh apa bottom 3 boleh. Asalkan kalau ada yang ngeblank. Jadi gini, kalau kompetisi panjang nih pesan gue ya. Jadi kalau kompetisi panjang itu tidak harus menjadi yang terbaik. Betul. Jadi strateginya gitu. Tidak harus menjadi yang terbaik, tapi lu konsisten aja segitu aja gitu. Kalau misalkan terbaik ya itu bonus gitu. Betul. Tapi kalau bisa jangan sampai yang terburuk gitu. Di antara teman-teman malam itu. Nah, gimana caranya? Ya nulisnya emang harus bagus, delivernya juga harus pede gitu. Dan gue apa ya? Sorry nih. Iya, enggak apa-apa. Sorry. Gue jarang open mic. Sorry ya. Nggak open mic aja Grand Final coy. Grand Final. Selama Kimchi itu gue open mic. Bro. Selama Kimchi ya? Iya. 3 kali. Iya. 3 kali selama Kimchi dari 20 besar. Di 10 besar itu gue open mic 2 kali. Betul. Jangan ditiru ya, jangan ditiru. Emang ngepur. Bukan. Beliau ini emang ngepur. Karena rumah saya jauh teman-teman. Jauh. Open mic butuh tenaga dan energi yang banyak.
tentunya pasti di rumah ngebadanin terus. Nah, cara gua nih, cuman jangan ditiru. Jadi gua itu minimal H-3 sebelum perform itu gua udah harus lock materi. Lu mau kombutin gua kayak apa nggak akan gua terima. Iya. Itu udah lock gua dan gua pede dengan materi gua. Lucu nggak lucu, gua pede gitu. Dan gua ngebadanin apal mati di depan anak bini gue yang susah ketawa, atau di depan kaca. Jadi kalau misalkan gue nggak dapet tawa, gue nggak ke distract. Jadi gue udah nanemin di diri gue, kalaupun gue nggak dapet tawa, gue bisa lanjut ke beat berikutnya sampai materinya beres. Jadi kalau misalkan gue deliver gitu, terus nggak dapet tawa gitu, kan kalau deliver ngebadanin sendiri kan nggak dapet tawa kan? Betul. Nggak dapet tawa, ya udah gue masuk beat berikutnya. Cuman resikonya kalau kayak gitu, begitu dapet tawa lu kaget. Begitu kaget karena nggak ada latihan dapet responnya itu. Iya, benar. Begitu gue dapet tawa biasanya kaget. Begitu kaget beat berikutnya lupa. Nah, tapi gue nekenin apapun yang terjadi, kalaupun gue nggak dapet tawa, gue lanjut ke beat berikutnya gitu. Iya. Jadi nurunin ekspektasi lah kayak gitu. Itu teknik kalau kalian. Tapi jangan ditiru ya sekali lagi ya. Kalau kalian misalkan jauh dari tempat open mic atau apa ya itu kayak ya Pajar ya. Begitu. Tapi emang udah talenta aja sih. Ya banyak yang ya bukannya gimana ya. Banyak yang bilang sense gue lumayan, sense secara komedi ya gitu. Pikiran gue usil gitu, kadang-kadang jahat gitu. Kalau yang paling gue suka ini doang Pak Jar, lagi mancing. Lu orang mah Holy Wing, Solaria. Kok kepikiran? Sebenarnya ya kalau secara teori punchline itu kan enggak ya, memang harus patah kan. Betul. Cuman kayak dia kan kayak karet gitu. Betul. Jadi kayak karet, kayak kalau misalkan patah banget jauhnya, juga nggak bisa. Pak dari jauh malah hilang konteksnya gitu. Misalkan gua Holy Wing Kimia Farma gitu misalnya, kayak kejauhan gitu, nggak ada landasannya gitu. Kalau Solaria kan masih sama-sama restoran gitu. Emang waktu itu pas dibawain itu kan lagi masih hawa-hawanya COVID, orang masih tergambar warung makan tuh terimbas kan? Terimbas gitu. Betul. Yang gue salut itu tadi Fajar udah juara tapi tetap euforianya udah cukup lah gitu. Nggak berlarut-larut. Sebenarnya pas di grand final itu gue juga agak menyesal ya, kayak bukan menyesal karena gue juara 2, karena setlist gue jadi nggak sempurna gara-gara gue sempat ngeblank 10 detik. Iya. Gitu. Benar. Itu emang bego aja sih, emang tolol aja gitu. Nggak bego ya Fajar. Namanya naik grand final bukan bego ya, namanya begitulah pressure-nya, faktor yang banyak nggak bisa kita kendalikan lah itu. Jadi gue menyesalnya bukan karena gue juara 2, bukan, karena setlist gue jadi nggak sempurna gitu. Kalaupun sempurna juara berapa aja terserah dah gitu. Tapi pun kalau memang itu terbawa sempurna, emang LPM gue memang udah jauh sama Fakih sih, gila sih Fakih. Keren tuh Fakih. Fakih keren. Pajar. Tadi kan sempat ngobrol-ngobrol kita. Pajar join di stand up Ciledug tuh dari 2021 ya. 2000. Jadi gue ke Ciledug itu nontonin dulu kalau nggak salah bulan Desember 2021. Sebenarnya itu maaf nih Pak Ajis. Pak Ajis sebenarnya kan nggak boleh open mic waktu itu, dibilangnya dari Stand Up Indo. Cuman kan Ciledug kadang-kadang diam-diam bikin, cuman nggak diposting. Gitu. Gue udah nontonin tuh 2021. 2021 tuh ya. Udah nonton, terus gue naik open mic itu pertama kali kalau nggak salah Januari 2022. Itu pertama kali. Pertama kali. 22 tuh. Lagi Kimchi 4 audisi. Kimchi 4 tuh siapa? Grand finalnya? Grand finalnya Kimchi 4 itu Bayu, Cuan, Wildan. Nggak ada. Kenal Wildan? Wildan nggak, belum ketemu. Belum pernah ketemu ya. Udah jarang stand up sih. Udah langsung join tuh ke Ciledug.
baru open mic pertama. Hmm. Open mic pertama itu Januari 2022. Itu lagi audisi Kim Cimpat. Lagi audisi. Seru tuh. Seru-seru. Seru. Nah, yang mau gue tanyain dari awal berarti Pak Jerry tuh dikasih nama panggung karena Pak Jerry lebih tua aja. Apa? Pak Jerry. Jadi kan ada 2 Jerry kan di Ciledug. Iya, satu lagi Jerry Ananda apa? Jerry Andan Putra. Nah, gitu. Jerry Andan namanya. Gua ada nih. Gitu, ya. Jadi gua ada Pak Jer gitu. Jadi kesannya ya emang tua sih. Nggak kepikiran bikin nama panggung gitu kayak Topan Bule. Aduh, kayak terlalu melucui gak sih? Bang Topan. Ya terserah dia tuh. Iya, terserah. Sih nggak apa-apa gitu. Lu doseng apa doseng? Kalau gue mah emang ini Pak Jer di kampung dipanggilnya doseng. Artinya? Kalau artinya apa ya? Karena gue lincah gitu. Jadi apa anak kecilnya yang lincah gitu nyebelin atau apa. Jadi artinya gitu. Doseng. Gue juga nggak tahu arti dari Sundanya tuh sejarahnya apa dipanggil doseng gitu. Beda kayak misalkan panggilannya dia black gitu, karena dia hitam gitu kan. Nah ini mah doseng tuh cukup umum di Sunda. Ada namanya Asep atau ini tuh beberapa orang juga dipanggil doseng juga. Oh gitu. Itu artinya bandel, lincah. Bandel, lincah, pinter kayak gitu. Tapi tidak mencerminkan lu ya? Itu. Maksudnya lu kan kalem dia. Kalau yang sekarang kan versi udah tertempa sama ujian hidup aja. Oh iya benar. Iya. Kalau dulu mah kata orang Sunda mah kayak gaang katanya. Gaang tuh apa? Gaang tuh ini jangkrik. Oh jangkrik. Jangkrik yang tapi tipenya beda lah gaang. Nggak tahu gua. Nggak tahu. Gaang ya namanya. Iya. Pak Jerry kan juga nama lengkapnya Jerry Cahyono. Cahyono. Itu artinya ada. Ada apa tuh Pak Jerry? Cahyono itu kan cahaya. Cahaya. Tapi di sono. Emang enggak tahu tuh nyokap gua tuh. Emang ini ada turunan Jawa. Jadi nyokap gua Jawa, bokap gua tuh Chinese. Bokap gua Cina Surabaya apa bukan? Jadi kakek gua tuh Semarang. Oh iya Cina Semarang. Cina Semarang, nenek gua tuh Cina Wonosobo. Oh. Orang gunung. Gitu. Nyokap gua Jawa Solo. Iya. Gitu. Nah, berarti ketemu di Solo. Ketemu di Jakarta. Di Jakarta gitu. Oh, emang udah lahir di Jakarta? Gue lahir di Jakarta. Gitu. Dari Jakarta emang gede dulu tinggal gue di Selipi. Wih. Di Selipi gue. Ini dong apa? Satu komplek sama di belakang hotel Pak Habib. Oh, itu Petamburan. Oh, Petamburan. Beda. Oh, beda. Gue di belakang ini. Hotel kalau lu tahu sekarang Hotel Peninsula. Oh iya, tahu. Belakangnya itu. Dulu tuh Peninsula itu KFC itu. Iya benar. KFC Gelael. Iya. Nah, situ gue di belakang situ. Pindah ke Ciledug. Emang lahiran Jakarta, guys. Lu lahir di Bandung? Lahir Bandung. Ke Jakarta karena kerja apa memang keluarga di Jakarta? Nah, sebenarnya lahir mah di Bekasi, Pak Jer. Oh, lu lahir Bekasi? Lahiran Bekasi. Dan keturunannya tuh Betawi Sunda, Pak Jer. Jadi dulunya bokap Sunda asli. Kalau yang ini ibu tuh Betawi dari orang-orang Betawi yang pindahan dari Tomang. Oh, berarti gusur-gusuran pindah ke Cikarang, Bekasi itu. Nah, ketemu sama bokap tuh di Bekasi di Cikarang itu. Tapi lu Sunda pisan ya? Nah, nama juga Asep. Iya gitu. Betul. Makanya kalau lagi ngobrol-ngobrol sama orang Jakarta, gue gitu, masih nah kalau Betawi Tomang tuh yang ya belakangnya. Benar. Mane. Makanya waktu itu pas awal-awal gue pindah ke daerah Sunda, gue tuh anak laki-laki satu-satunya yang kalau nenek gue manggil Neng, gue nengok. Karena lu dipanggil Neng? Iya, orang Betawi kan semua mau ke Neng laki-laki gitu. sama ke cewek, Neng, sini Neng. Makanya pas di Sunda, Neng teh
cewek di sana mah. Iya, harusnya mah itu yang cewek ya. Iya. Tapi lu tetap nengok. Karena nenek gua yang di Betawi itu kadang manggil cucunya, anaknya yang cewek mau cowok. Neng, sini dulu neng, bantuin neng. Gitu-gitu aja. Iya. Tapi lu masih sering balik ke Bandung masih? Masih sering. Oh, masih sering. Ya sekarang mah emang jadi kesebutnya apa ya, kampung halamannya udah di Bandung aja Pak Jer. Karena di daerah-daerah Bekasi ini udah nggak punya tanah. Udah ya saudara juga udah pada masing-masing gitu. Iya. Kalau Pak Jer sekarang keluarga masih pada di ini. Nyokap bokap gue masih di Ciledug. Masih Ciledug sekarang? Di Ciledug masih gitu. Kan di apa? Puri Indah? Ciledug Indah. Ciledug Indah masih di situ. Itu dari tahun 87 gue di situ. Di Ciledug itu. 87 guys. 87 ya. Tua ya. Airnya aja saya belum ada belum ada air pisan Pak Jer. Tahun 87 mah masih enak Ciledug mah masih adem kali. Masih udara masih enak. Jalanan masih sepi. Haji Gopli masih ABG. Haji Gopli masih ABG. Itu siapa sih Haji Gopli itu? Tukang urut. Oh gitu. Tukang patah tulang. Oh. Terkenal di situ. Di Ciledug tuh deket ini. Kayak Haji Naim meren ya. Nah, gitu. Kayak gitu. Di situ dia. Tahun 87 Haji Gopli masih jadi terapis, Pak. Tapi akhirnya Pak Jer mungkin berkeluarga pindah juga. Enggak, jadi gue di sana. 87 situ sampai kuliah, sampai nikah. Nikah itu sempat gue pindah ke Kunciran. Kunciran dekat situ juga. Terus pindah lagi sampai akhirnya di sini. Gitu. Akhirnya di sini. Iya. Wakil Pak Jer nih. Nikah di Solo gue. Oh. Ibu dapat orang Solo. Bini orang Solo. Wih. Ini dong apa? Jadi apa? Keraton Solo. Masih enggak. Warga Keraton Solo enggak? Tidak. Warga sipil biasa. Pak Jer, di luar stand up nih. Kan gue dengar Pak Jer juga ngeband. Terus ya katanya sempat ke Bali atau ngeband di Holy Wing. Jujur ya Pak Jer. Gue tuh agak iri sama orang-orang yang kok bisa dia berkarir di entertainment gitu, atau di bidang-bidang pekerjaan yang nggak harus pekerja tetap gitu, bukan pabrik atau bukan kantor yang 9 to 5 gitu. Iya. Jadi sebenarnya awal-awal itu sebenarnya terjadi juga pro dan kontra di keluarga sih sebenarnya. Untuk gue memutuskan untuk bekerja di dunia kayak gitu-gitu di entertainment, karena kan satu penghasilannya nggak jelas, nggak tetap gitu kan, karena kan orang dulu kan lihatnya kamu harus punya penghasilan tetap. Betul, harus PNS harus harus PNS, kerja kantoran lah. Betul. Gitu, Sudirman, Tamrin gitu. Nah itu pro kontra juga waktu gue awal-awal. Bahkan gue kuliah juga bukan di bidang entertainment. Kuliahnya di mana? Gue di Trisakti, jurusannya manajemen transportasi udara. Sekolah sama Habibie kan? Bukan bikin pesawat. Oh bukan? Bukan, jadi kayak sekolah kargo gitu, logistik, forwarding gitu. Karena dulu lingkungan bokap gue banyak teman-temannya yang bekerja di bidang kayak gitu. Ya itulah ya, apa didorong sama orang tua. Ya pokoknya atas referensi orang tua kan gitu. Cuman sebenarnya dalam hati kecil gua tuh gue pengen hidup dari musik gitu. Itu ke-triggernya udah mulai dari kapan tuh pengen hidup dari musik tuh? Pas SMA gitu. Itu emang masa-masanya ya. Masa-masanya kan? Pokoknya gue pengen main musik gitu. Cuman kan namanya orang tua, ya udah lu boleh main musik, tapi lu sekolah nih, sekolah selesaiin, terus lu kuliah juga. Kalau jadi musisi lu mau jadi apa gitu, mau dikasih makan apa gitu. Ya udah akhirnya gue ikutin lah, gue kuliah kayak gitu supaya nanti kalau misalkan gue punya bekal gitu. Punya bekal, kalau gue nggak sukses di musik, gue masih punya bekal kerja gitu lah. Ada ijazah gitu. Paling nggak, apalagi kan orang tua zaman dulu
kalau anaknya nggak sarjana kayaknya gimana gitu. Iya, gengsi gitu ya, Gengsi gengsinya gitu. hilang. Kayak nggak punya pajangan di rumah gitu. Tapi asli kan ijazah ya? Asli dong. Asli. Kalau yang Sudah. itu? Hah? Kalau yang itu? Lanjut lagi ngobrol. Iya Pajar. Ya aku tuh gitu Pajar, apa anak yang dulu tuh ngelihat teman-teman yang ngeband, iri banget gitu, kayak pengen ikutan ngeband tapi nggak diajakin gitu-gitu. Ya mungkin salah satunya karena kan kalau nyewa studio patungan dan lain sebagainya. Terus dan akhirnya satu-satunya entertainment yang dulu pernah gua jalanin itu ini jadi rebanaan. Oh, genrenya itu jalurnya. Ya. Rebanaan, tapi setelah itu nggak ada lagi tuh. Nah, pedes katakan lu. Kapalan sih, pada kapalan. Oke. Nah, waktu Pajar itu terinfluensi sama apa dulu? Ya karena kan zaman SMA emang lagi zaman-zamannya band-band alternatif kan, kayak Oasis gitu-gitu. Halo. Oh, ini ada bintang tamu ya? Ada bintang tamu. Halo. Ada Oasis. Ada kayak gitu-gitu ya. Wah seru nih, apalagi zaman-zamannya Padi, Silon Seven, gitu-gitu kan. Wah ini anak-anak mulai naik gitu ya. Mulai naik. Kayaknya pengen nih gue. Cuman waktu itu gue nggak nemu temen yang pas atau sevisi misi untuk ngebikin karya. Gue ketemunya kebetulan temen-temen yang emang nyari uang cepet. Jadi main di kafe. Oh iya, ngamen lah ya. Ngamen lah istilahnya, ngamen. Sebenarnya sebelum ngamen itu gue ikut festival-festival, sama kayak sekarang kalau stand up lomba-lomba. Betul. Nah kebetulan menang, ketemu temen yang pas. Cuman visi misinya tidak berkarya, tidak membuat karya. Nggak bikin album. Nggak. Jadi udah kita udah menang lomba nih, udah kita nyari duit lagi lah. Cuman yang cepet gimana? Kalau misalkan bikin karya kan kemungkinannya dua, laku banget, enggak banget gitu. Sedangkan kayak ya realistisnya harus jalan juga ya. Realistisnya harus jalan, kayak padahal emang belum ada yang berkeluarga, cuman lah cari duit aja lah gitu. Main kafe lah kita, ini bayarannya segini lumayan nih, sawerannya ada gini. Udah akhirnya main di kafe, profesional main di bar gitu-gitu, udah tahu duitnya ada. Iya. Dan gue bisa kasih pembuktian ke orang tua. Pride-nya ke orang tua, nih gue sebulan bisa sekian. Reguleran udah pasti, kontraknya panjang gitu-gitu. Jadi lupa sama karya gitu. Nah, itu udah mulai tahun 2002 gue profesional main jadi musisi kafe gitu. Keren Pajar. Bener, itu profesi yang gue pengen dari dulu, kayak pengen saya jadi musisi. Iya. Dan sebenarnya ya harus ketemu circle atau ketemu temen yang sevisi misi gitu. Jadi nggak ketemu, malah masalahnya itu nggak ketemu. Nah belum. Tapi kalau 30 sih telat ya. Nah malahan tuh dulu saking benar emang pengen di bidang musik atau apa, pernah ikutan audisi kayak Avi Junior dari kecil. Iya. Tapi nggak kepilih. Memang jelek aja. Terus ya lomba-lomba waktu kecil mah emang diarahin, cuman ya setelah ke SMP SMA nggak nemu jalurnya kayak Pajeri gitu. Nggak nemu temennya, nggak nemu hobi yang bareng dan lain sebagainya. Malah masuknya ke dunia yang serius, dunia organisasi, lebih masuknya ke situ tuh. Makanya pas lulus kuliah tuh udah aja jadi budak korporat aja gitu. Nah, makanya sekarang ada ego yang belum terselesaikan nih Pajar. Kebetulan ngelihat banyak poin plusnya nih kayak di stand up gitu kan. Poin plusnya bisa belajar public speaking dan lain sebagainya. Nah itu Pajari dari ngeband ke stand up itu apa? Irisannya awalnya gimana?
Sebenarnya kalau stand up itu gue udah nonton dari zamannya Panji di YouTube itu yang di Comedy Cafe itu. Yang masih sebelum yang bareng sebelum ketawa ya. Nah, cuman kan orang pada senengnya nonton Radit tuh zaman dulu. Yang keramas gitu. Gitu. Gue enggak. Gue senengnya nonton Panji. yang kalau observasi kayak kalau lagi nyimeng, sosial gitu, iya. gitu-gitu. Gue suka banget tuh. Gue nonton Suci 1, gue sering nonton. Tapi gue masih serius ngeband tuh. Sampai sebenarnya telat sih. Sampai gue udah ngerasa gue mentok nih di musik nih. Jadi musisi kafe itu udah mentok gitu, kayak mau apa lagi gitu. Sorry. Biar enak timelinenya. Di umur berapa Pak Jar itu? Nah, itu udah di umur 41. Udah 41 tuh. 41, gue ngerasa ini karir jadi musisi kafe nih gue mau sampai kapan? Main di kafe juga temen-temen gue juga udah seumuran. Udah kelihatan di panggung juga udah gak enak. Iya, berdiri udah pegel dulu gitu ya. Pengennya tuh duduk aja ya. Mau bikin karya, bikin album, udah ketuaan. Gitu, udah 41 umur gue. Mau sampai kapan gue main di kafe gitu. Sampai akhirnya gue nonton stand up spesialnya Erwin Wu. Betul. Gue download, dulu zamannya masih digital download ya. Download. Sekarang udah streaming kan ya. Streaming. Nonton tuh Erwin. Kok stand up tapi nggak ngotot ya? Bisa ya gitu. Maksudnya ngasih premis atau punchline, nggak ini lo punchline-nya gitu. Kalau banyak komik yang gitu kan, yang nekenin punchline itu di sini gitu. Kalau Erwin tuh kayak santai, smooth gitu, tapi lucu gitu. Kok bisa ya kayak gini? Wah, kayak gue perlu belajar nih, gue bilang. Maksudnya untuk convert dari band ke stand up tuh alasannya itu pertama, gue ngerasa mentok. Yang kedua alasannya adalah gue udah capek untuk berkarir yang bergantung sama orang lain. Iya, karena harus ada tim kan. Wah, capek dah kalau misalkan. Iya. Lo mungkin dari orang luar kelihatannya enak ya, maksudnya enjoy aja, seru nih. Seru, bandnya seru. Iya. Tapi lu kan nggak tahu di dalamnya tuh kayak apa. Konfliknya kayak apa. Ganti personil misalnya. Lu harus mulai dari nol lagi. Belum lagi kalau playernya yang misalkan jago tapi belagu. Banyak. Tapi ada yang humble tapi bego. Banyak. Humble bego tuh dua kata lucu tuh. Banyak. Yang ngatur jadwal latihan aja kadang nggak ketemu kan. Kita aja yang misalkan berdua suami istri dah ketemu tiap hari pasti ada ributnya. Betul. Apalagi yang berlima, berenam, bertujuh. Iya. Wah itu. Maksud gue kadang gue ngelit juga kan. Jadi dalam satu band kan pasti harus ada leadernya. Ada leadernya, ada musik direkturnya yang ngatur lagu di panggung. Betul. Oh itu pusing kan. Kelihatannya enak ya, cuman pusing asli. Akhirnya nemulah kayaknya solusinya. Tapi gue nggak bisa tidak berkesenian. Harus ada berkesenian. Berkesenian apa ya gitu yang bisa gue sendiri nih. Gitu. Ingatlah ke stand up yang sering dinikmatin dari dulu. Karena kan gue sering nonton konten-konten belajar stand up gitu-gitu. Sampai akhirnya gue ke-triggernya gara-gara nonton si Erwin Wu. Kok bisa ya ada orang stand up tapi se-smooth ini gitu. Nah udah. Sampai gue DM Erwin. Oh iya? Iya. Terus? Gue di awal-awal. Belum masuk Cilduk. Belum masuk Cilduk malah. Gue caption, keren stand up-nya, gue pasang story, gue mention gitu. Terus dibalas kan? Dibalas terus gue DM gitu. Ko Erwin, saya mau belajar stand up gini, tapi umur saya 41, ketuaan enggak gitu. Dibalas sama dia, enggak ada yang tua untuk belajar gitu lah, dengan bijaknya. Coba ke komunitas terdekat gitu. Udah. Diarahin lah.
Apa emang nemu Ciledug? Emang gue, karena waktu itu masih tinggal di Ciledug. 2021 itu mau pindah ke sini. Gue bingung kan, gue gak mau ke Ciledug, apa ke Kaptang ya? Karena kalau regional lebih dekat Kaptang. Gue DM tuh Kaptang, halo. Nah, kalau mau open mic hari apa, gitu. Saya mau dong gabung. Kagak dibales. Ya mungkin lagi sibuk adminnya. Mungkin lagi sibuk. Gue DM Ciledug, halo saya mau open mic. Langsung dibales. Iya, ini open mic sini aja, gini. Udah, gue gabung sana, udah gini. Gak lama yang Kaptang bales. Ya udah, gue udah gabung Ciledug. Bye-bye lu. Jalan dah tuh ya di situ. Ya udah berjalan seperti yang sampai sekarang. Nah, kalau Pak Jerry nih di awal-awal stand up ngalamin kayak kesulitan komika-komika baru yang ini ya, kesulitan komika baru yang gua maksud tuh yang masih secara penulisan? Belum malahan. Bukan. Kayak gua dah, misalkan kayak gua. Gua masih terkendala stand up-nya tuh masih terkendala masalah mental health atau psikologisnya tuh masih belum untuk berani tampil tuh. Masih harus perjuangannya tuh bukan di penulisan, jadi lebih harus berani tampil dulu aja nih, berani tampil. Kalau Pak Jerry mah udah punya privilege di panggung kali ya. Jadi kan gue mulai itu karena kan gue sering lihat MC. Sering lihat MC naik gitu kan. Sebenarnya untuk PD di atas panggung sebenarnya kan mirip-mirip kan. Mirip-mirip. Terus gue sering lihat vokalis. Ya sebenarnya secara percaya diri sih gue udah punya. Ya. Nah cuman yang gue belum punya waktu itu ya memang belum tahu punya pengetahuan soal penulisan, soal formula-formula komedi, kayak gitu-gitu gue belum tahu. Cuman kalau premis eta punchline gue udah tahu gitu. Ya karena sering merhatiin nonton show-nya juga kan. Iya gitu. Nah kalau misalkan yang tadi lo bilang kayak mental untuk tampil, sebenarnya masalah lu yang lo rasain untuk tampil apa yang lo rasain gitu, kayak gue ini belum pede kah, belum ngerti kah, apa gimana sih? Kadang tuh yang berat tuh nggak tega Pak Jer, nggak tega kayak mau misalkan harus ngatain kah, atau harus membongkar bukan aib ya, self deprecating. Misalnya kayak self deprecating tuh gue ada daya tarik tuh di hati gue tuh, jangan gitu ntar lu jadi jelek gitu. Ada dorongan itu tuh. Jadi ada. Berarti lu belum berdamai berarti. Belum berdamai mungkin ya. Mungkin belum berdamai. Jadi ada dorongan ada tarikan itu tuh mau keluar, mau ngeluarin sesuatu yang seharusnya komik-komik lain lakukan. Gua tuh masih ada barrier-nya tuh, masih ada temboknya tuh. Apa ya yang gitu masalah. Misalnya kayak kemarin kayaknya harus lebih sering ke psikolog kali ya, Pak. Nggak, kayak kemarin lu bahas mertua. Iya. Itu kan kayak udah kebuka tuh, temboknya dikit. Betul. Lu udah berani gitu. Mertua gue nih kalau nginep gini. Nah, sebenarnya udah kebuka itu. Nah, tinggal dirobohin aja panggungnya dikit pelan-pelan gitu, untuk ngebuka lu siapa. Penonton tuh pengen tahu. Betul. Apa sih keresahan lu gitu. Betul. Lu tuh siapa gitu. Kalau misalkan komik-komik baru tuh masalahnya kadang-kadang kayak gitu. Ya bermacam-macam lah ya. Bermacam-macam. Cuman cukup banyak gue lihat juga komik lain tuh yang masalahnya sama kayak gue, Pak Jer. Belum mau membuka diri ya. Betul. Kayak ada yang di Ciledug juga kayak misalkan Yupi
UV. Terus kayak di anak pecahkan juga kayak ada teman gue Gozi. Iya. Terus ada beberapa tipikal-tipikalnya tuh sama gitu. Iya, si ini ya Alif siapa ya? Siapa ya? Apip. Kalau ya Apip udah mulai menemukan sekarang. Udah mulai menemukan. Terus kayak apa ya? Sebelum ini dia udah keluar sih sekarang. Si Dika aja. Tahu kan? Pernah dengar. Iya, Dika aja. Jadi keinginan pengen tampilnya tuh ada. Betul. Ngotot gregetnya tuh ada, tapi isinya kayak hatinya tuh nggak ngerelain gitu ada. Ya kayak penyakit mental kayaknya guys. Bukan. Gini. Apa tuh? Sudut pandang kalau gue bilang. Coba dielaborasi. Dielaborasi ya. Coba gue coba ini menurut gue ya. Iya. Nah, banyak penyakitnya, bukan penyakit sih, masalah anak-anak yang baru mulai stand up tuh. Kalau gue lihat dia tuh belum mau atau belum berani ngebuka dirinya. Jadi diambilnya sudut pandang umum dulu, tapi nggak ngedeketin ke dia gitu. Malah ngejauhin. Malah makin ngelebarin gitu kayak tiba-tiba naik panggung gitu, kenalin nama saya Asep Doseng gitu misalnya. Karena orang penonton belum ada yang tahu lu siapa kan. Menurut saya ya, makanan bergizi gratis itu begini. Kalian tahu kan fenomena gini, makanan bergizi gratis. Gue sebagai penonton ngeliat lu, dia siapa sih ngomongin makanan bergizi gratis? Iya. Apa gitu. sih mau kemana gitu? Mau kemana sih lo? Gitu. Gue pengen tahu lu tuh siapa gitu. Kayak tiba-tiba ngomongin anjing ya Bahlil. Lu siapa sih gitu. Tiba-tiba kayak gitu. Iya. Enggak, misalkan gue kenalin nama gue Asep Doseng, gue tuh kerja di kontraktor gitu kan, sebagai project manager misalnya. Oh, lu project manager. Gue pengen tahu apa sih kerjaan lu gitu. Apa sih keluh kesah lu jadi project manager. Gue pengen tahu itu. Penonton tuh pengen tahu itu gitu. Gue nggak pengen tahu. Gue tahu Bahlil. Gitu. Tapi gue nggak peduli gitu. Ngomongin Bahlil tuh siapa gitu. Nah, kebanyakan komik-komik baru tuh nangkep fenomena yang luas. Tapi makin diluasin lagi. Terus dikasih opini yang kadang-kadang nggak kuat Betul. Juga gitu. Nggak kuat dan argumen dianya juga nggak jelas kadang. Nggak jelas, kecuali situ Panji. Boleh dah ngomongin Bahlil karena udah ada sosok ya kan. Iya, emang kendalanya tuh ya yang aku rasain sendiri ya Pak Jar. Pengennya tuh emang langsung pengen ngebahas isu sosial. Betul. Dan lain sebagainya. Cuman siapa? Nah, setahun ini tuh gini Pak Jar. Akhirnya daripada ngedapeti punchline, justru dalam setahun ini gue malah dapet banyak tuh soal ini ya. Soal lebih mengenal diri gue sendiri Pak Jar. Nah, harusnya begitu. Jadi lebih, ternyata gue tuh gini. Ya dipecahkan lah karena lebih sering nongkrong sama anak-anak pecahkan gitu. Sampai di jazz, lu orangnya keras kepala katanya. Emang sih mungkin ya. Mungkin. Ya bukan mungkin, emang gitu. Okay. Emang keras kepala dan apa ya? Yang dilihat sama orang tuh aku nggak mau nerima masukan dari orang. Padahal kalau misalkan emang dijelasin tuh aku tuh pengen benar-benar bisa nulis sendiri. Dan pengen punya apa ya, punya paten sendiri nih, nulis sampai akhirnya punya punchline sendiri. Kenapa kayak gitu? Karena setelah setahun di komunitas banyak ngelihat orang-orang tuh yang belum bisa nulis sendiri juga Pak Jer. Banyaknya tuh yang tergantung sama kombut. Jahat sih kombut sih memang. Iya. Tergantung sama kombut dan lain sebagainya.
Cuman kalau kita jelasin kayak gitu, orang kan nggak mau ngerti kan, orang nggak mau ngerti. Akhirnya aku ngerti bahwa emang itulah yang namanya keras kepala tuh, ya yang dipersepsikan orang itu. Cobalah untuk emang harus nurunin ego ya, harus mecahin batu itu, harus mecahin. Tapi kadang kombot juga penting juga buat nyari sudut pandang sebenarnya. Nyari sudut pandang. Bukan nyari punchline sih sebenarnya. Nah dari situ mulai berdamai, akhirnya ketemu lagi tuh ada yang ngasih tahu, lu tuh ngebahasnya atau sikap lu tuh lebih superior katanya. Oh kayak gitu. Nah gue catetin tuh Pak Jar. Ya jadi lebih banyak mendengarkan aja dulu gitu. Nah kalau dari Pak Jar tuh waktu dulu kayak gitu juga atau ada treatment khusus juga Pak Jar? Dari dulu ada dapat mentor nggak sih di? Kalau gua di komunitas Ciledug? Enggak. Jadi gua kayak ini aja kayak siapa yang di Ciledug yang gue senengin. Secara penulisan. Nah, misalkan Bang Didit kah atau Ardi. Ya. Misalkan Ardi. Gitu. Gue lihat tuh polanya mereka, mainnya begini ya. Polanya begitu. Ardi mainannya begini, Bang Didit mainannya begini. Gue pelajarin tuh, gue suka nih cara penulisan dia begini. Nah, yang membedakan gue di Ciledug adalah hampir tidak pernah gue main diksi. Iya. Iya gak? Iya benar. Jarang. Hampir nggak pernah gue main diksi. Itu yang membedakan gue sama komik-komik lain di Ciledug gitu. Jadi kelihatan tuh kontrasnya jadi kelihatan. Nah, kalau gua dulu awal-awal stand up itu memang nyari punchline sendiri. Dan banyakan gua self deprecating. Self deprecating misalkan gua ya itu kan kayak salah satunya gua dipecat dari Holy Wing. Terus gua ngebahas masalah rumah tangga. Betul. Gitu kayak yang kebetulan itu relate juga sama relate orang. Juga gitu. Nah, kalau misalkan superior kayaknya gue hampir nggak pernah, kayak belum pernah ada materi gue tentang gue superior di atas penonton gitu. Nah, karena gue ngerasa belum pantas aja gitu kayak kenapa gue harus superior gitu. Paling kalau superior kayak riffing gitu di itu kayak awal-awal stand up tuh kayak halo selamat malam anak muda gitu. Umur gue sekian gitu. Dan itu pun udah pantas gitu udah pantas gitu kayak. Ya kayak kemarin juga. Umur lu berapa gitu. Nyampe nggak umur gue gitu misalkan kayak gitu. Yang pas di grand final juga kan itu superior berarti kan? Pas ya. Ngeriping Pak Ajis. Itu momentum sebenarnya. Momentum. Tapi gue tulis, emang udah gue siapin gitu. Karena udah tahu juga kan sebelumnya jurinya beliau. Ada Ajis gitu. Kocak banget. Timingnya pas gitu kayak. Kan gue umur gue udah sekian gitu. Gue untuk jadi anggota komunitas ada harga yang harus gue bayar mahal. Gitu. Itu premisnya itu gitu. Manggil Kang Ripai pakai sebutan Kang, manggil Ronald pakai Cing gitu. Iya sih, mereka lebih senior, tapi kan gue lebih tua gitu. Nah, momentum itu harus timing tuh kayak setupnya udah mateng banget gitu setupnya. Udah jadi sebenarnya punchline ya sih mereka lebih senior, gue lebih tua itu udah jadi punchline. Nah, gue eskalasi lagi ke yang Ajis gitu. Iya juga. Gitu. Dan beliau juga kan nggak bisa ngelawan. Iya juga, emang lebih tua. Iya gitu. Dan gue juga tahu kalau Ajis tuh lebih muda dari gue. Betul. Gitu. Iya nah. Tapi Pak Jerry sepakat nggak orang itu punya waktunya masing-masing untuk nyampe ke garis finish gitu? Iya. Karena kan selalu ada regenerasi kan. Jadi kalau misalkan yang tua, yang udah senior nggak finish, ya mau
mau ngikutin kan ada istilahnya kayak lu kalau misalkan jadi tua harus beradaptasi dengan yang muda. Betul. Gitu kan? Betul. Nggak bisa. Jadi kayak ada gap atau ada barrier yang lu udah selesai masa lu dah gitu. Udah finish dah, lu selesai gitu. Kayak main musik gitu. Tetap ada regenerasi anak kafe yang baru kan, yang muda-muda, yang seger-seger gitu. Yang tua-tua nih, gue ngeblend aja yang ini. Nggak bisa. Gitu di panggung udah nggak enak lihat lu gitu. Tapi maksud gue yang gini Pak Jar. Misalkan kita seumuran nih. Entah atas faktor apa gitu ya. Kita seumuran tapi kita punya pencapaian yang berbeda. Kadang misalkan ada Pak Jari misalkan lebih unggul nih dari gua. Ada faktor yang misalkan kita nggak tahu nih ini kenapa nih nggak bisa setara nih. Banyak ada sih, faktor ya. Faktornya banyak sih itu kayak misalkan kita seumuran ya. Iya. Sama-sama stand up. Iya, waktunya sama nih. Sama, gitu ya. Sama kita seangkatan. Tapi kenapa lu lebih unggul daripada gua? Iya, misalkan gitu. Banyak faktornya kayak sense komedi lu lebih bagus daripada gua. Terus orangnya lu lebih jahat, lebih usil daripada gua pikirannya. Atau lu lebih rajin nulisnya. Lu lebih rajin open mic-nya. Banyak faktornya, gue juga sama rajin nulis dah, tapi gue jarang open mic. Penulisan gue masih jelek, gue nggak mau belajar, ya kan ketinggalan gue lama-lama, gitu nggak sih? Iya benar. Itu ya salah satu faktornya itu. Salah satu faktor yang lain menurut gue kayak ya tiap orang ada masanya ya kayak. Iya ada masanya. Ada faktor X yang nggak tahu apa ya gitu. Kayak ada tuh di Bali tuh ada orang namanya Om Sam lah, selevel sama gua gitu. Bagus karirnya gitu. Main film segala macam gitu. Ya memang tiap orang ada hokinya sendiri-sendiri sih kayak nggak ya faktor X lah yang gue nggak tahu apa itu, tapi ada tiap orang ada masanya, tiap masa ada orangnya gitu. Benar. Iya nggak sih? Ada faktor X-nya itu. Ada ya? faktor X-nya. Walaupun sama-sama kita ngelakuin step yang sama gitu ya. Betul. Tetap ada faktor X-nya itu. Tetap ada faktor X-nya kayak sebenarnya kayak lu rajin open mic keliling gitu, biarpun belum lucu banget tapi nama lu diketahuin di komunitas tempat-tempat lain. Itu salah satu usaha dari aku sendiri yang buat ini Pak Jar, buat mengejar ketertinggalan itu Pak Jar. Dan emang sih mulutnya pada jahat-jahat ya, maksudnya, wah lu udah setahun masih belum punya 5 menit set apa? Belum solid. Belum punya 5 menit yang solid. Materi solid dan sebagainya. Memang ya, cuman ya namanya punya timeline sendiri ya. Tapi lu ada nargetin nggak kayak? Ada. Lu udah setahun ini target lu tercapai nggak gitu? Achieve. Walaupun nggak banyak gitu ya. Misalkan di tahun awal. Di 6 bulan awal itu gue menargetkan buat enjoy di komunitas, di panggung di komunitas. Kebukti sama akhirnya di komunitas gue udah nggak pernah lagi buka HP pas open mic. Sebenarnya sih sah-sah aja ya. Iya, tapi ya nggak apa-apa sih. Itu mah target lo sendiri ya. Buat target gue sendiri gitu ya. Terus setelah setahun gue nyobain untuk ikut-ikut kompetisi, walaupun masih kompetisi online dan lain sebagainya, rajinin open mic lagi. Ini udah setahun ya. Bahkan
walaupun ini target konyol ya kalau kata orang, mungkin di tahun kedua gua nanti ya pengennya bisa sampai punya bikin show atau showcase atau barengan sama siapa nih, entah bertiga atau berempat gitu, bikin show kayak gitu. Tapi ya itu buat ini aja, buat nentuin garis finish aja nih per tahun kayak gitu-gitu aja. Nah, kalau gue dulu gini, kayak gue mulai stand up kan umur 41 ya. Sebenarnya kayak lari gue harus kayak lebih kenceng dah gitu. Iya kan sih? Bener. Iya kan? Gue mau bersantai-santai nggak bisa. Bukannya ya sebenarnya memang nggak ada target gue untuk jadi sesuatu di stand up gitu, karena gue emang seneng aja berkesenian gitu. Cuman kan berkesenian nggak cukup buat seneng-seneng doang. Iya, nggak cukup seneng, harus ada sesuatu yang gue cari gitu. Ya, gue kayak harus lebih kenceng nih larinya. Gimana ya caranya gitu. Gue dapet materi solid 3 menit ya. 6 bulan, Sep. 6 bulan. Untuk dapat 3 menit solid tuh 6 bulan. Kehitung cepet dong kalau dibandingin. Iya. Kayaknya kan tiap orang ada masanya. Ada masanya ya. Tiap masa ada orangnya gitu. Ya karena faktornya banyak gitu. Karena mungkin gue rajin nulis gitu. Akhirnya 6 bulan udah dapat 3 menit solid tuh. Jadi bahkan yang materi gue tuh kayak gini, kayak gue punya premis setup punchline gitu. Satu setlist gitu. Ngomongin rumah tangga misalnya. Nah itu tuh gue bawain terus, tapi gue rombak-rombak isinya. Tapi premisnya sama. Itu yang bikin jadi 3 menit gue nanti nih. Gue udah gue bekelin gitu. Misalnya jadi musisi. Ya itu yang nanti gue jadiin gitu. 3 menit lagi. 3 menit lagi. Gitu. Nah, selain stand up dan Pak Jerry dapat lucunya gitu, dan alhamdulillah sekarang udah dapat achievementnya tuh jadi juara di Kimchi. Hal apa yang Pak Jerry dapetin dari stand up tapi bukan soal materi atau penampilannya? Hal apa misalkan entahkah jadi tenang atau akhirnya menemukan apa ya? Kalau gua itu stand up itu jadi kayak terapi buat gua. Ya maksudnya kan masalah orang beda-beda ya, macam-macam gitu. Stress release-nya beda. Jadi di stand up itu gue kayak bisa nyurahin pikiran gue di situ, apa segala macam, keluh kesah gue, tanpa gue harus cerita sama orang. Betul. Tapi gue ceritainnya di panggung. Yeah. Apa tadi? Jadi ngeblank tuh gue. Iya, maksudnya yang Pak Jerry dapetin berarti ketenangan apa ya? Yang harusnya kita buang aja gitu, si sampah-sampah penat-penat itu dibuang di situ gitu ya. Jadi kayak jadi terapi buat gue. Terapi gitu. Kalau lu kan kayak apa? Stand up itu untuk apa? Ya awalnya sih emang pengen bercerita gitu, keluh kesahnya. Sekarang tuh baru dapet akhirnya malahan gue dapet jauh lebih banyak dari sekedar bercerita doang Pak Jer. Apa misalnya? Seminimalnya gue tahu akhirnya ternyata pikiran gue tuh berantakan, tercermin dari omongan gue yang loncat-loncat. Itu salah satu ya, PR lu tuh. PR banget itu, PR banget. Terus itu akhirnya gue paham, dulu itu gue sering dibully sama teman-teman karena gue ngomongnya nggak jelas, katanya nggak jelas, atau sering diledekin lah kalau gue ngomong tuh ama sep gitu. Naon sih kalau kata bahasa Sunda, naon gitu. Gue ngerasanya gue tuh ngobrol jelas, tapi ternyata faktanya gue ketemuin tuh sekarang ketika nulis, ternyata dari satu kalimat tuh ada lebih dari 3 kata yang hilang. Misalkan kan bahasa Indonesia mah ada kalimat aktif. Kalimat aktifnya tuh ada entah subjeknya hilang atau objeknya atau keterangannya yang hilang gitu.
Itu tuh masuknya ini nggak sih? Disleksia nggak sih? Nggak tahu ya. Nggak tahu ya. Apa secara diagnosisnya nggak tahu ya. Kalau yang sering didefinisiin sama Deddy Kobuzer mah disleksia mah suka ketukar-tukar gitu Pak Jer. Oh, bukan berarti. Lagi baca kayak berpindah tuh si kata-katanya. Kalau setahu gue disleksia tuh kayak ada orang yang nggak bisa bedain kiri sama kanan. Ada. Kayak gitu. Ada. Nah, kalau gue tuh akhirnya gue tahu tuh dalam satu kalimat itu banyak banget kata yang hilang. Itu PR banget tuh. Terus ini yang PR-nya lagi tuh gue sering ngerasain kayak Mio hilang kompresi. Berbet gitu. Jadi udah pengen cepet-cepet keburu di ujung gitu. Ngomongin itu. Misalnya satu kalimat ada 10 kata. Di kata kelima mau ke kata ke-10 tuh pengen cepet aja tuh. Gitu. Makanya gue tadi ngomong belum tenang berarti. Belum tenang. Makanya tadi gue ngomong di awal kayaknya gue lebih cocok ke psikolog dulu kali ya, Pak. Tapi alhamdulillah itu jadi terapi juga Pak Jer. Nah, iya kayak sama di Open Mic juga kayak sama kayak Pak Jer terapi, cuman beda goalsnya ya. Beda goalsnya. Kayak ya gue juga kadang-kadang juga awal-awal stand up itu keburu-buru pengen lucu, keburu-buru pengen punchline. Iya. Apa try to be funny gitu-gitu. Bukan try to be funny. Sama kayak ada kata yang ketinggalan. Jadi pengen di otak gua tuh kayak ini udah nyampe nih tapi udah komplit nih tapi ternyata pas keluar di mulut tuh beda gitu. Iya, pengen buru-buru lucu. Harusnya harus lebih tenang. Lu kalau nulis verbatim atau pointer? Per kata. Tadinya per poin kan. Per poin. Akhirnya karena sadar gua tuh satu kalimat tuh ada yang hilang. Gua paksain tuh Pak Jer. Kayak Pak Jer mungkin nulisnya tuh benar-benar per kata gitu kan. Per kata harus komplit. Sampai act out gue tulis. Bener. Ya kayak kemarin tuh yang gua nge-act outin mertua ngeliatin satu ruangan. Itu ditulis tuh. Act out ngeliatin ruangan gitu. Mata melotot kayak gitu. Sampai harus kayak gitu kan. Nah, ya kayak gitu jadinya terapinya. Ya harus lebih tenang lagi sih. Iya. Tapi si stand up tuh yang aku nggak nyangka Pak Jer, se powerful itu ya buat kehidupan orang ya. Iya, kayak banyak orang yang berubah nasibnya jadi, maksudnya ya ini secara rezeki ya. Iya. Mungkin banyak yang berubah. Itu bonus lah itu yang rezeki mah. Tapi banyak ngerubah mindset, banyak ngasih tahu cara ngomong, cara lu berpikir. Betul. Itu banyak banget tuh ilmunya kayak kerangka berpikir. Jadi bukan sekedar pengen lucu-lucuan doang. Iya, itu cara bercerita. Betul. Ceritanya harus runut. Gitu yang gua ambil tuh bagus banget sih. Banyak banget. Dan kalaupun sampai ini Pak Jer, misalkan gue akhirnya nggak nerusin lagi stand up, gue udah bersyukur banget di stand up sampai sekarang tuh banyak yang gue dapet lah gitu di stand up. Kira-kira momen apa yang lu akhirnya berhenti stand up? Kayak apa sih? Ini kalau mungkin nganggur atau pindah kerja atau akhirnya ya yang masalah dapur lah mungkin ya. Sampai akhirnya mungkin di satu fasenya itu udah mulai enjoy lagi nih. Lanjut lagi. Tapi nggak akan sampai bisa berhenti sih. Berhenti stop sama sekali tuh kayaknya enggak. Gue juga kayaknya enggak deh kayaknya. Enggak tahu ya. Karena kan kata Panji kan katanya dia ngelihat kata Panji sedikit lebih beda lebih baik daripada sedikit lebih baik. Maaf ya teman-teman, podcast dengan Pak Jerry-nya harus terpotong karena kendala teknis. Memorinya tiba-tiba habis dan ya sudahlah kalau diulangi sudah malam juga, tapi seru kan ngobrol sama Pak Jerry, banyak pengalaman tentang stand up comedy dan pengalamannya dia berkarir gitu ya. Jadi kalau ada yang punya pertanyaan atau komen menarik boleh di komen aja,
Dan boleh juga di-share ke teman-temannya kalau menurut kamu ini menarik juga buat mereka. Oke, see you.